Halo semuanya, kembali lagi dengan saya Destara akan tutorialkan tentang costing method inventory valuation mengenai average cost yang otomatis. Nah, untuk inventory valuation ini yang perlu dipersiapkan aplikasinya yaitu aplikasi inventory dan juga aplikasi sales di mana nanti akan terjadi request quotation gitu. Quotation. Terus dijelajahi yang pertama kita ke bagian inventory untuk membuat produk kategori. Nah, untuk produk kategori. Nah, produk kategorinya itu sudah ada semua, cuma kita harus ngesettingin average-nya tersebut. Kita buat baru. Nah, kita asumsiin aja namanya itu average. Oke, setelah itu parentnya itu nggak usah diisi. Nah, kalau misalkan untuk apa namanya? Kalau misalkan untuk costing metodenya itu menggunakan average cost FVCO ini, terus untuk ininya inventory valuation-nya itu method. Oke, itu di save. Nah, setelah membuat produk kategori tersebut, kita langsung ke produk untuk membuat produk yang dimana kita akan melakukan creating produk yang akan dilakukan request request quotation yang dilakukan memberikan barang ke vendor dan juga dijualkan beli kepada customer yang dimana antar kita akan memperhatikan unit cost-nya nanti. Nah, untuk produknya mungkin untuk produknya itu kita bisa duplikat dari dari produk yang udah ada. Atau kita buat sendiri aja. Kita buat baru saja. Contohnya itu produknya itu handphone XR. Terus untuk produk type-nya storable. Terus setelah itu untuk produk kategorinya kita initiate Nah, average ya, jangan lupa ya, ini paling penting karena kita kan menjelaskan gimana cara flow-nya ketika produk kategori itu average dan dari unit cost-nya itu tadi averagein dari jumlah total quantity-nya. Setelah itu untuk sales price-nya, nah saya telah membuat skenario. Nah, ini saya membuat skenario ini yang dimana ketika kuantitinya itu 10, unit cost-nya itu seharga 300.000. Tuh, kalau misalkan kuantitinya 15, ketika ada case kedua untuk quantity 15, unit cost-nya 200.000. Nah, sok. Habis itu kita membuat ya. Kita ke ini ya. Kita ke sini. Nah, ini kita buat ininya misalkan sales price-nya berapa ya? 1 dengan harga 300. Bentar. 300 ya, 300. 301, 23, 2. Oke. Nah, kita udah average, handphone Excel udah. Oke, setelah itu kita save. Nah, kita bisa lihat sales price-nya 1. Terus untuk cost-nya itu 300.000 untuk per unit price-nya. Nah, dari skenario yang udah dibuat, nah 2 poin ini akan dilakukan request for quotation. Oke. Pertama kita create. Nah,
Untuk vendornya itu setelah random aja dari demo data tersedia. Terus vendor reference-nya itu skip aja. Untuk add produknya itu, nah yang kita udah buat nih, kita search more. Nah ini, kita udah buat ini kan. Nah kita udah buat ini. Nah setelah itu kita cek lagi, ini apa namanya, unit cost-nya kan satu cost itu kan 300.000. Kalau quantity-nya di sini kita initiate 10. Nah, jadinya itu 3 juta ya. Nah, terus kita lihat cek lagi unit 10 ininya 3 apa? 3 jadinya 3 juta ya. Dengan tax yang ada menjadi 3.300.000 ya. Nah, setelah itu kita save. Setelah kita save, jangan lupa untuk confirm the send apa? Confirm the order. Habis itu receive the product apa? Setelah itu receive the product. Nah, setelah itu validate. Apply. Nah, ini sudah berhasil ya berarti ya. Apa namanya? Tadi kita request for quotation. Nah, setelah berhasil, kita ngebuat skenario yang kedua ya, buat yang apa? Yang jika quantity 15, tapi unit per cost-nya itu 200. Oke, berarti ini kita balik lagi ke request for quotation. Kita create lagi, terus vendornya masih sama, produknya itu iPhone XR. Nah, kuantitinya itu 15. Cuman ininya 20 apa, kita lihat di kasusnya itu 200.000 ya. Oke, 15.200.000. Oke, ini udah ya 15 per unit cost-nya itu 200.000 sesuai dengan apa kasus yang kedua. Setelah itu kita save, kita confirm order, kita receive product, kita validate, apply. Terus sudah berhasil ya untuk apa 15 ininya. Setelah kita menyelesaikan kasus yang kedua, kita ke bagian produk, terus kita cek untuk handphone XR-nya. Nah, di sini ada yang menarik. Kita bisa lihat tadi dengan total yang ada itu kan ada kuantitinya tadi yang pertama 10 dan 15. Jadi total kuantitinya jadi 25. Ya kan? Untuk on hand-nya. Terus setelah itu di sini juga berubah kan untuk cost-nya jadi 240.000. Nah, ini kenapa? Alasannya adalah sebelumnya itu kita untuk apa namanya? Untuk total cost yang ntar akan dijual 3 juta dan juga yang tadi yang apa namanya? Yang akan dijual sebelumnya juga dengan 15 juga, dengan 15 3 juta juga. Nah,
3 juta ditambah 3 juta dibagi 25 dengan kuantitinya. Jadi untuk average-nya itu seperti itu untuk mencarinya. Atau kita bisa melihat dari sini saja biar tidak bingung. Total cost yang dengan 10 ini jadi 3 juta dan total cost yang dengan 15 dengan unit cost 200.000 3 juta dibagi dengan total kuantitinya. Jadi 240.000 untuk per unit cost-nya. Gitu. Setelah yang tadi kita sudah membuat request quotation-nya, kita melakukan quotation yang dimana ini kasus yang kedua, kasus yang ketiga, kasus yang ini, yang ketiga ini, dimana kita akan membeli 20 unit ini, quantity ini. Nah, kita lihat nih. Customer-nya itu misalkan ini. Oke, quotation template-nya. Oke. Untuk add produknya, add produknya. Handphone XR ya. Ini. Oke. Terus untuk apa namanya? Kuantitinya itu kita bisa cek tadi di bagian sini kita maunya 20 ya. Kita maunya 20 dengan unit price-nya itu kita bisa cek 240.000 ya. Soalnya kan tadi kan kita udah ini apa namanya? Udah cek ya tadi dengan average tersebut. Oke. Jadi total keseluruhannya segini. Sorry, ini enggak. Nah, 240.000 ya. Dari 20. Nah, oke. Nah, berarti kalau misalkan sudah kita save, langsung aja confirm. Setelah dikonfirm, kita delivery-nya, kita pencet. Sorry. Ini berarti apa namanya? Sorry, kita pencet. Nah, berarti kita validate ya. Berarti dia pemerintahnya itu di 20, dia yang di reserve itu 20. Kita validate. Kita apply. Nah, kita confirm. Oke, berarti sudah berhasil, sudah ada nih ya untuk apa namanya? Untuk quotation-nya sudah berhasil. Oke, kita ke bagian produk lagi yang bagian handphone XR. Nah, seharusnya quantity dari handphone XR ini di bagian produk, jangan lupa bagian produk kita ke handphone XR. Nah, kita cek nih apa namanya sales price-nya apa cost-nya masih 240.000. Nah, dari apa tadi kan pembelian 20 ya, yang sisanya itu menjadi 5 unit. Berarti ini sudah benar ya. Tapi cost-nya masih 240.000. Jadi average yang udah dibuat. Nah, setelah itu kita ada kasus yang empatnya lagi, kita melakukan request quotation lagi. Kalau misalkan untuk melakukan request quotation lagi seperti biasa, kita ke purchase. Nah, setelah kita ke purchase, kita melakukan create. Nah, kita vendornya, kita yang tadi. Setelah itu untuk add produknya, kita bisa add phone XR kita ya. Nah, di sini kita kasusnya itu kita melakukan purchase itu 5 dengan unit cost-nya 260.000. 5, tapi unit price-nya itu unit cost-nya itu 260.000. Nah, berarti dengan apa namanya totalnya setelah di tax juga ada di segini. Kita save, kita confirm the order. Setelah itu kita receive the product. Kita validate. Apply.
Nah, berarti ini valuation berarti sudah berhasil ya. Nah, kita cek lagi di produk. Nah, kita ke Heaven XR. Nah, apa namanya, untuk cost-nya berubah ya jadi 250.000 sesuai dengan estimasi, karena apa namanya, dengan apa namanya, penjumlahnya itu dari kan sisanya itu kan 5, terus unit cost-nya 240.000. Kalau misalkan kita nambahin kuantitinya 5 dengan unit cost-nya 250.000, jadi ada 10 ya. Jadi ada 10 kuantitinya. Nah, jadi dengan cara menghitungnya adalah seperti ini. 1.200.000 ini dengan apa, dengan yang tadi sisa yang tadi 2.200 ini ditambah 1.300.000 ini yang tadi baru dibuat request for quotation ya, dibagi 10 unit. Jadi 250.000 average-nya. Berarti sudah clear ya kira-kira untuk penggunaan apa namanya, untuk costing method inventory valuation dengan average cost yang otomatis ini. Sudah jelas ya bagaimana cara dia mengaverage unit cost-nya tersebut. Ya, sekian, terima kasih untuk tutorial saya hari ini. See you untuk next video.